dapat dosen pembimbing berapa coba? Present coba yang sudah dapat. Ya, yang sudah dapat. Pak, untuk apa dosennya masih mengiyakan tapi belum dapat tanda tangan T3 itu sudah termasuk juga, Pak? Ya, enggak apa-apa. Ya, present aja ya. Nanti diminta T3-nya nanti ya. Baik, Pak. Banyak ini ya sudah ya. Ada kira sebentar. Jadi kalau saya cek ya, yang sudah punya dosen pembimbing itu kira-kira ada 40-50% ya, yang sudah dapat dosen pembimbingnya. Kalau di total sudah ada berapa ya? Banyak ya. Ya, sudah. Oke. Ya, jadi nanti setiap ada sekitar 20 orang lebih ya yang sudah resign. Ya, jadi nanti setiap pertemuan nanti akan saya cek nih ya. Di setiap pertemuan akan saya cek yang sudah punya itu siapa, yang belum punya itu siapa. Nah, jadi setiap kali pertemuan akan saya cek. Karena memang harapannya ya paling enggak di minggu-minggu ketiga keempat itu sudah harus dapat. Ya, jadi nanti saya mengajar sampai minggu keempat, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wahyu. Ya. Jadi sampai dengan minggu keempat nanti sudah harus dapat. Ya. Syukur-syukur kalau minggu-minggu ini dapat. Ya, karena sekali lagi ya persaingannya untuk mendapat dosen pembimbing itu sangat ketat. Jadi ya kira-kira nanti yang maju seminar proposal dan sidang itu ada lebih dari 200. Ya, yang semester ini lulus itu sekitar 130-an mahasiswa ya, yang semester ini mau wisuda dari MMT ya. Jadi dan tiap semester itu semakin bertambah, ya. Jadi tidak untuk kemungkinan kalau nanti balapan dapat dosen pembimbing, ya. Nanti silakan untuk dicek kira-kira dosen pembimbing itu masih bimbing berapa orang. Nah, ya. Kalau saya kemarin meloloskan yang lulus dengan saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5, kemudian yang masih belum seminar proposal ada 3, terus kemarin nambah sekitar 4 atau 5 ya. Jadi saya paling tidak kalau saya bisa nambah itu satu saja ya, 1 atau 2 lah, sudah full gitu ya kalau saya. Karena sudah 8 atau lebih mungkin saya gitu ya. Nah, yang lainnya Bapak Ibu dosen nanti kira-kira ya sekitar itulah ya, antara 8 sampai 10-an. Nah, jadi nanti apa namanya dicek nanti ya. Apakah Bapak Ibu dosen itu masih available untuk menjadi dosen pembimbing? Ya, memang perlu dicek secara teratur ya untuk ngecek apakah Bapak Ibu dosen masih bisa membimbing atau tidak. Ya, kemudian sekarang saya masuk ke materi selanjutnya. Ya, sudah saya posting lewat chat ya. Nanti silakan apa namanya bisa di repost ulang ya karena ini ada beberapa mahasiswa yang mungkin masuknya belakangan ya agar bisa melihat itu ya. Sebentar, saya masuk ke sini. Nah, ini ya, ini sebenarnya kalau sekitar 2 semester yang lalu ya, materi ini disampaikan di minggu pertama. Ya, jadi apa namanya pengenalan tentang mata kuliah, ya tentang metodologi tesis. Jadi diberikannya di minggu yang pertama, kemudian di minggu yang kedua itu baru menjelaskan tentang dosen, ya dosen pembimbing. Ya, itu 2 semester yang lalu. Kemudian setelah kita lihat perkembangannya, ya ternyata apa namanya kita perlu cepat ya untuk dapat dosen pembimbing. Ya, jadi perlu cepat untuk dapat dosen pembimbing sehingga yang nama-nama dosen pembimbing itu saya ajukan, ya saya ajukan ke pertemuan yang pertama. Terus yang ini saya undurkan di pertemuan kita yang kedua. Ya, ya. Jadi nanti ya nggak lama kuliahnya ya. Jadi kuliah kita itu nggak pernah lama untuk mata kuliah ini ya. Terutama 4 pertemuan pertama ya. Terutama untuk 4 pertemuan pertama itu tidak terlalu lama. Ya, karena yang dibahas itu hal-hal yang sifatnya makro. Ya, nanti baru mulai pertemuan kelima itu yang sifatnya mikro gitu ya. Seperti cara pembuatan data pustaka, cara pembuatan latar belakang dan sebagainya nanti dibahas mulai minggu kelima. Gitu ya. Dan mengapa kok mahasiswa itu penting untuk mengambil mata kuliah ini ya? Karena ternyata
ya masih banyak yang kurang tepat ya, kurang pas ya untuk format maupun tata cara penulisan untuk seminar proposal maupun sidang itu kurang tepat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kurang tepat untuk penulisannya ya, seperti daftar pusakanya dan lain-lain itu kurang kurang pas. Ya, kemudian cara penulisan kata pengantar bagaimana, cara penulisan abstrak bagaimana itu juga kurang pas. Ya, sehingga perlu kita berikan yang detail. Ya, jadi nanti perlu kita berikan yang detail. Ya. Ya, untuk tujuan mata kuliahnya ini nanti di slide yang saya berikan ini juga ada contoh cara membuat summary-nya, ya, cara membuat research summary. Ya, jadi ada contoh juga cara membuat research summary. Di sini malah cuma 1 lembar ya. Untuk summary-nya cuma 1 lembar summary-nya. Nanti bisa dicontoh bagi yang belum bikin. Ya. Jadi yang belum bikin nanti bisa dicontoh. Nah, ini tujuannya ini ya. Memahami tujuan pembuatan, memahami lingkup persoalan, memperoleh contoh-contoh persoalan yang bisa dijadikan tesis. Ya. Jadi mahasiswa yang peroleh contoh-contoh permasalahan yang bisa dijadikan tesis. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami tata cara penulisan tesis dan makalah ilmiah. Ya. Yang keempat ini belum ya. Yang keempat ini mulai minggu kelima ya diajarkannya. Ya, ini sangat penting karena ya kemarin itu ada puluhan draft tesis yang oleh Pak Dekan nggak ditandatangani ya, dikembalikan lagi ke mahasiswa ya. Karena formatnya salah semua, gitu ya. Jadi cara penulisan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu salah semua. Ya, cara penulisannya untuk daftar pustaka juga salah. Ya, akhirnya dikembalikan lagi ke mahasiswanya. Ya, padahal sudah mepet dengan yudisium. Wah, ini agak merepotkan ya. Ya. Sehingga kita pengennya di awal itu sudah benar ya. Ya, jadi di awal sudah jelas, sudah clear di awal ini. Ya, tentang formatnya, cara penulisan, informasinya dan lain-lain. Ya. Ya, targetnya apa sekarang target dari mata kuliah ini? Ya, targetnya ini target ya, tapi saya pengennya tuh melebihi target. Ya, targetnya itu di pertengahan kuliah ya, mahasiswa sudah menentukan topik tesis. Ya, kemudian di minggu ke-8 mahasiswa sudah memiliki dosen pembimbing. Ya, kalau saya minggu ke-8 sudah kelamaan gitu ya. Ya, saya pengennya tuh ya paling nggak minggu ke-4 tuh sudah dapat semuanya untuk mahasiswa kita ya. Di minggu ke-4 sudah dapat semuanya, kemudian sudah mulai bimbingan ya. Karena menurut pengalaman ya, menurut pengalaman itu untuk membuat draft seminar proposal itu butuh waktu. Ya, butuh waktu sekitar minimal tuh 4 minggu gitu ya. Ya, minimal tuh 4 minggu. 4 minggu untuk membuat draft proposal. Ya, itu minimal ya 4 minggu. Ya, karena perlu studi literatur, perlu macam-macam gitu ya. Kemudian kalau perlu itu ya, kalau perlu juga membuat semacam kalau nanti ngambil datanya data survei, ya, survei lapangan, kuesioner. Nah, itu setidaknya di proposal itu juga harus nanti ada ya dilampirkan ya. Seperti apa bentuk pertanyaan kuesionernya. Ya, jadi ini targetnya ini. Ya, jadi minggu ke-8 targetnya ya, tapi saya pengennya minggu ke-4 sudah punya semuanya. Ya, jadi target kita seperti itu. Kemudian di minggu ke-16 maksimal ini ya. Maksimal itu ya tentunya sudah siap untuk maju ini seminar proposal. Ya, untuk syaratnya seminar proposal biasanya sudah at least itu 3 kali bimbingan. Nah, ya, jadi at least 3 kali bimbingan untuk kita bisa maju proposal gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi setidaknya sudah 3 kali bimbingan, kemudian kita oke. Ya. Kalau saya ya, saya itu baru tanda tangan setelah nanti dosen pembimbingnya itu ACC. Ya, jadi untuk mau maju seminar proposal nanti harus tanda tangan form T2 dulu ya. Di form T2 itu yang tanda tangan itu adalah mahasiswa, kemudian dosen pembimbing dan terakhir saya. Nah, ya. Dan kalau dosen pembimbingnya itu belum ACC, saya tidak berani ACC. Ya, jadi maju tidaknya mahasiswa untuk ikut seminar proposal itu semuanya tergantung dari dosen pembimbing. Nah, jadi saya akan nanti bisa menjalin komunikasi dengan
baik dengan dosen pembimbingnya ya. Ya, jadi silakan untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbingnya. Ya, karena nanti yang menentukan apakah nanti bisa seminar proposal, bisa maju sidang, itu semuanya dosen pembimbing. Ya, kalau saya ini hanya mengasesi saja. Ya. Kemudian kemarin saya bilangnya maksimal minggu ke-16 ya, itu sudah seminar proposal. Tapi pengennya saya itu sebelum itu sudah seminar. Ya, minggu ke-16 itu terakhir yang mau maju proposal. Nah, ini di kelas ini aja ada 80 orang. Kemarin yang di kelas B ya di kelas metodologi tesis kelas B itu juga ada 80 orang. Oh ya, sudah 160. Bayangkan ya, sudah 160 orang yang mengambil mata kuliah ini ya di kelas yang berbeda. Bayangkan kalau semuanya itu maju di minggu ke-16. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, dosen pembimbingnya itu terbatas, dosen pengujinya juga terbatas, ya, kemudian waktunya terbatas. Nah, ya. Jadi kita itu seminar proposal itu biasanya itu kita mulai jam 6:30 malam ya biasanya ya. Sampai jam setengah 8, 1 jam ya. Itu untuk yang sisi yang pertama. Kemudian jam 8 kurang seperempat sampai jam 9 kurang seperempat itu sesi yang kedua. Ya. Jadi kita sehari itu hanya ada 2 sesi saja. Ya, kecuali kalau misalkan ada pembimbing dan mahasiswanya yang sudah bikin kesepakatan kalau misalkan bisa seminar jam 4 sore, jam 16. Ya, karena biasanya untuk mahasiswa bisa izin khusus ya ke pimpinannya kalau jam 4 sore seminar proposal. Ya, kalau dosen ya jam 4 sore kan waktunya pulang kantor ya, jadi bisa lah untuk ini. Tapi jarang sekali ya. Jadi jarang sekali yang ujian seminar atau ujian sidangnya jam 4 sore jarang. Ya, yang memang terjadwal itu adalah mulai jam 6:30 malam. Ya, jadi kalau per hari 2 sesi, ya, jadi per hari cukup 2 sesi. Ya. Kemudian kalau yang maju ada 180 mahasiswa. Bentar ya. Ya, saya teruskan ya. Ya, jadi diharapkan nanti ya secepatnya maju. Tidak perlu harus menunggu sampai minggu ke-16. Ya, kemarin saya bilangnya ya kalau yang nyentang mata kuliah metodologi dan juga tesis di semester yang sama di semester ini, ya at least di minggu ke-10 sudah sempro. Ya, kemudian nanti di minggu ke-16 sidang. Nah, ya itu. Tapi berat ya. Ya memang berat ya, tapi ibaratnya ya mission impossible ya, tapi masih bisa dijalankan. Ya, namanya mission impossible tapi masih bisa dijalankan. Ya, target kita ini tapi saya pengennya melebihi target. Ya, ini adalah aktivitas yang nanti ya, kita mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Ya, jadi yang minggu yang pertama itu pengantar kemarin ya, saya sudah memberikan nama-nama dosen pembimbing yang available. Minggu kedua arah riset, topik dan sebagainya itu kita switch ya. Jadi yang minggu pertama kemarin nama dosen pembimbing dan minggu kedua baru pengantar. Ya. Nanti minggu ketiga keempat hakikat riset dan problem solving, nanti minggu keempat kelima contoh tesis. Jadi nanti saya sampai dengan contoh tesis. Ya, ini akan saya bahas secara makro saja ya. Kemudian baru minggu kelima ke-6 itu dibahas detail per bab. Mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Ya. Kemudian minggu ke-12 nanti bagaimana cara menulis data pustaka, data isi, gambar dan lain-lain itu minggu ke-12. Bagaimana cara untuk kita bikin link ya, ngelingkan dari halaman data isi ke draft-nya bagaimana, kemudian bagaimana cara membuat
daftar isi bergambar dan lain-lain yang rapi. Ya, nanti saya tunjukkan contoh yang nggak rapi kayak apa ya, saya tunjukkan nanti. Kira-kira minggu depan ya, saya tunjukkan contoh tesis yang bagus bagaimana, kemudian contoh tesis yang nggak bagus kayak apa, nanti saya tunjukkan. Ya tentunya namanya disamarkan ya. Namanya saya tutupi ya. Ya. Udah minggu ke-11 kesimpulan dan pustaka, minggu ke-13-14 ya itu adalah penulisan makalah. Ya, jadi mahasiswa ya Bapak Ibu juga nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk menulis makalah. Memang apa? Karena untuk mahasiswa S2 ada kewajiban untuk publish tadi ya. Publish minimal itu di conference. Nanti publish minimal di conference. Ya. Jadi apa namanya? Ini nanti diajari ya di minggu ke-13 ke-14 diajari bagaimana bikin makalah ya, baik itu makalah yang mau dipublish di international conference maupun makalah yang nantinya disubmit di jurnal. Itu diajarkan di minggu ke-13 dan minggu ke-14. Dan yang terakhir minggu 15-16 itu diajari teknik presentasi. Ya, termasuk bagaimana cara bikin PPT. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah bisa bikin PPT ya, bisa ya. Tapi nanti diajarkan bagaimana membuat PPT itu efektif dan efisien. Ya. Jadi namanya PPT itu tidak boleh kok membaca. Jadi apalagi copy paste dari draft tesis tidak boleh. Ya, jadi nanti diajari bagaimana teknik presentasinya. Ya, meskipun Bapak Ibu kebanyakan praktisi ya, tapi untuk teknik presentasi nanti berbeda karena kita apa namanya untuk tesis itu lebih kental ke arah akademis ya. Ya, lebih kental ke arah bahasa-bahasa akademis. Meskipun nanti juga ada aplikasinya, tapi kita lebih kental ke arah bahasa-bahasa akademis. Jadi nanti untuk teknik presentasi penting ya, di minggu ke-15-16 akan diajarkan itu. Ya, nanti saya sampai minggu ke-4, nanti minggu ke-5 sampai ke-8 nanti yang ngajar Pak Wahyu, kemudian dilanjutkan Pak Daniel, dan terakhir Pak Haridin Erdi. Yang terakhir ya. Ya, untuk penilaian kemarin sudah saya infokan ya. Kita mata kuliah ini total ada 2 SKS. Nanti untuk penilaiannya yang setengah SKS adalah bobot kelas, kemudian yang 1,5 SKS bobot sempro atau sebenarnya proposal. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semester ini sudah mengambil mata kuliah metodologi, ya, dan di semester ini belum sempat untuk sempro karena memang belum siap, gitu ya. Nanti nilai di integralnya untuk mata kuliah tesis metodologi itu dapat nilai E. Ya. Kemudian kalau dapat nilai A, apa yang harus dilakukan? Semester depan silakan untuk mengambil lagi. Ya, silakan untuk mengambil mata kuliah ini lagi. Agar apa? Agar nanti nilainya yang E itu bisa terupdate kalau Bapak Ibu sudah sempro. Ya. Jangan sampai kalau semester ini katakan belum sempro, semester depan tidak diambil lagi mata kuliah metodologi, itu salah intinya. Kalau itu nggak diambil lagi, Bapak Ibu tidak akan bisa update nilai mata kuliah metodologinya. Ya, jadi seperti itu. Termasuk nanti kalau misalkan ada yang mengambil mata kuliah metodologi tesis dan juga tesis di semester ini secara bersamaan. Ya, kemudian katakan yang selesai di semester ini hanya mata kuliah metodologi saja, hanya sempat sempro ya, yang sidangnya belum sempat. Ya, maka untuk semester depan wajib untuk nyentang lagi tesis di integralnya agar nilai tesisnya bisa terupdate. Nah, jadi diarahkan seperti itu. Ya, tapi memang dari pengelola itu pengennya ya semester ini ya at least ya at least itu sebagian besar dari mahasiswa itu bisa sempro. Nah, itu target kita. Ya. Pertama waktu saya menjadi pengelola MMT tahun 2020 ya. Itu berkisar antara 30 sampai 40 orang yang sudah sempro. Ya, dari total. Ya. Kemudian per semester tiap semester itu jumlahnya terus naik. Ya, jadi semester lalu itu yang sudah sempro sekitar 60 sampai 70% dari total mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Ya, saya pengen semester
pengennya semester ini itu yang bisa sempro nanti sekitar 80-90%. At least syukur-syukur kalau semuanya bisa sempro. Ya. Jadi target kita mata kuliah ini sebenarnya bukan sampai selesai sidang, tidak ya. Tapi target kita itu sebenarnya ya sempro saja, seminar proposal tesis. Ya, targetnya itu. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang selesai sampai dengan sidang, wah itu luar biasa ya. Ya itu bonus ini ya. Tapi target utama kita itu seminar proposal mata kuliah. Ya. Ya, kemudian nah ini nanti dibaca sendiri ya. Jadi ini skema penilaian di kelas. Ya. Yang bobotnya 0,5 SKS. Ya. Kalau di akhir minggu ke-16 belum memiliki topik dan belum memiliki dosen pembimbing, nilai maksimumnya 75. Ini yang bobotnya 0,5 ya. Ini yang bobotnya 0,5. Belum memiliki topik dan belum memiliki dosen pembimbing 75. Ya. Sudah memiliki dosen pembimbing dan sudah bimbingan 3 kali atau lebih, nilainya 76 sampai 85. Sudah seminar atau mengumpulkan berkas minimum 86. Nah, ini nilai seperti itu. Ini yang bobot di kelas. Ya. Untuk yang bobot seminar proposal itu tergantung nanti dapat nilai berapa di seminar proposalnya ya. Ya. Kemudian hakikat tesis MMT ya. Karena ini MMT ya, yang dokter beda ya. Jadi dokter itu beda. Kalau tesis MMT itu ya memang laporan ilmiah yang merupakan hasil penelitian ya. Tapi untuk yang tesisnya MMT nanti lebih berorientasi pada terapan, bukan teori ya, tapi kepada applied research. Ya, ukuran keberhasilannya adalah berupa penciptaan sesuatu yang baru, misalkan metode yang baru, alat yang baru, perbaikan pada sistem yang sudah ada dan sebagainya. Jadi kita lebih ke arah applied. Ya, tentunya untuk tesis MMT nanti berbeda dengan tesis mahasiswa S2 reguler dari sisi implikasi praktis manajemennya. Jelas itu ya. Ya. Untuk ukuran keberhasilan dari sisi manajemen, ya, apa kira-kira ya? Mungkin menemukan suatu metode yang lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah dilaksanakan, lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini keberhasilan dari sisi manajemen nanti ya. Ya, kemudian ini, ya, untuk tesis DMMT itu kebanyakan berbasis pada studi kasus. Ya, untuk minggu lalu sudah saya infokan ya. Ya, kalau memang biasanya itu 95% dari topik tesis itu berasal dari study case atau permasalahan-permasalahan yang ingin diangkat dari perusahaan tempat mahasiswa bekerja, kemudian ingin dicarikan solusinya, ya, atau mungkin sudah ada sistemnya, tapi kita ingin bikin sistem yang lebih efisien, itu boleh. Nah, jadi sifatnya seperti itu, ya. Kemudian bukan persoalan yang sifatnya trivial. Ya, persoalan trivial itu apa? Persoalan yang sudah jelas apa solusinya. Nah, itu trivial namanya. Ya. Nah, contohnya apa? Trivial itu ya 3/3 sama dengan 6. Sudah jelas solusinya ya. Nggak perlu diteliti. Ya. Karena dia bukan trivial ya atau non trivial, ya maka nanti pengerjaannya membutuhkan metodologi. Ya, kemudian nanti karena kita ada metodologi, ya nanti kaitannya dengan apa? Dengan pengumpulan data, analisis, pemilihan model dan lain-lain. Ya, jadi bukan hal yang sifatnya trivial yang sudah jelas apa jawabannya. Itu tesis kayak gitu, ya. Kemudian walaupun sifatnya itu applied research, ya, aplikatif, ya, tapi tentunya tetap membutuhkan namanya kerangka teoritis ya, karena kita S2. Jadi S2 itu harus ada kerangka teoritis atau ada literatur review-nya. Ya, minimal adalah 10 referensi jurnal internasional. Jurnal internasional ya, yang ternama dan ya sebagian besar adalah 5 tahun terakhir. Nilai yang penting ya. Ini lumayan 10 ya. Dulu 15 ya.
Kalau nggak salah dulu itu 15. Ya, kemudian kita kurangi 10. Ya, jadi 10 jurnal internasional yang nanti dijadikan referensi. Dan harus ada di tata pustaka. Ya, 10 jurnal internasional yang bereputasi, ternama, ya, dan yang timely atau kekinian. Ya, at least itu sebagian besar adalah 5 tahun terakhir. Ya, saya mengatakan sebagian besar, ya, nggak semuanya ya, karena ada beberapa metode itu yang memang kita masih menggunakan jurnal yang originalnya, yang tahun-tahun lama ya, tahun 80, tahun 70 ya, itu boleh digunakan. Tapi yang ya kira-kira sebagian besar harus yang timely, yang 5 tahun terakhir. Ya, dan harus jurnal internasional. Ya, kalau saya nguji, saya hitung ya biasanya ya. Oh, ini masih 3, ini jurnal internasional kurang, gitu ya. Jurnal internasional itu ya, yang dimaksud dengan jurnal internasional ya, itu adalah jurnal yang berasal dari luar negeri kebanyakan ya. Bukan jurnal dari Indonesia yang berbahasa Inggris, beda loh ya. Ya, jadi meskipun jurnalnya bahasa Inggris, kalau dari Indonesia bukan jurnal internasional itu. Ya, kecuali kalau jurnalnya sudah masuk Scopus. Nah, itu baru ya. Jadi ada sekarang banyak ya jurnal-jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia berbahasa Inggris, banyak di Indonesia. Tapi bukan itu yang kita maksud ya. Yang kita maksud itu memang benar-benar jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ya. Kemudian ya, untuk research sebenarnya ada 3 pendekatannya. Establishing fact, kemudian establishing relation. Nah, yang ketiga establishing principle and theories. Ya, untuk MMT biasanya cukup 1 dan 2 ya. Kalau departemennya matematika atau statistik ya yang ketiga masuk. Ya, prinsip sama teori masuk. Tapi kalau MMT cukup 1 dan 2. Ya, nanti bisa establishing fact sama establishing relation. Ya, ini MMT di sini ya. Tidak sampai ke yang ketiga. Ya, meskipun dia nggak sampai yang ketiga, ya, meskipun nggak sampai yang ketiga, nggak sampai kok establishing prinsip sama teori, tapi nanti di bab 2 harus ada yang namanya tinjauan pustaka. Ya, yang isinya adalah metode-metode yang nantinya digunakan itu apa saja. Nah, dan bukan hanya cerita ya, tapi diusahakan yang cukup detail ya, meskipun tanpa proof ya. Ya. Contohnya kemarin ada yang mengambil tentang machine learning ya, machine learning menggunakan ANN, artificial neural network. Ya, ya jangan cuma cerita. Ya, di bab 2-nya cerita saja ya. ANN adalah bla 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 cerita. Ya jangan. Dituliskan model strukturalnya bagaimana. Ya, ada input, ada layer, ada output, ya, dan seterusnya. Kemudian persamaannya backward propagation-nya bagaimana, ya, ditulis seperti itu juga. Meskipun tanpa penurunan rumus. Ya, kalau matematika sama statistik wajib penurunan ya. Teorema proof. Tapi kalau yang MMT tidak, tapi harus tetap ditulis di bab 2-nya. Ya, biasanya itu yang terlewat oleh mahasiswa. Ya, jadi biasanya mahasiswa itu menganggap kalau tesis MMT itu yang penting aplikasi saja. Padahal dari sisi teori itu wajib harus ada di bab 2 ya. Kemudian biasanya perintahnya tuh ada 2 macam ya. Kalau enggak pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif. Ya. Jadi yang tesisnya MMT itu ada yang menggunakan kualitatif, ada yang menggunakan kuantitatif, ada. Dan tapi kalau kita lihat dari data masa lalu ya, dari historical datanya, sebagian besar itu adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif. Ya, meskipun kualitatif ada, tapi sebagian besar di MMT itu kuantitatif. Ini menggunakan metode ya. Nah, ini kita berikan contoh untuk
judul-judul tesis sama disertasi di luar negeri ya. Kita ambilnya dari MBA ya, karena kita konsep MMT itu mirip dengan MBA. Nah ini ya. Nah ini contoh untuk tesis dan disertasinya MBA dari top 100 MBA dissertation example. Ini ya, critical success factor of customer relationship management, multicultural project manager dan sebagainya. Nah, jadi contoh-contoh kayak gini. Ya tentunya ya apa namanya, mau di bahasa Indonesia kan juga silakan. Ya kalau susah untuk bahasa Indonesia di bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ya, katakan tentang apa survival analysis. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya nggak bisa juga. Ya, apa bahasa Indonesia survival analysis ya? Analisis kehidupan ya nggak cocok juga, gitu ya. Nah, jadi jangan memaksakan diri kalau memang nggak bisa di Indonesia kan, jangan di Indonesia kan. Nanti malah nggak pas. Ya, jadi malah nggak pas ininya ya. Ya, minta tolong ya untuk di ini ya, yang bocor di ini ya, di mute ya, untuk close-nya ya, minta tolong close-nya. Ya, ini adalah contoh dari disertasi MBA yang ada di luar negeri ya. Nggak main-main ya, top 100 MBA. Nah, kayak gini. Ini contohnya kayak gini. Ini ada lagi contohnya. Ini contohnya lagi. Ya, jadi bahasanya itu bahasa aplikasi tapi dikemas dalam teori juga gitu ya. Nah, ini case-nya McDonald. Katakan ini ya, what role does CRM play in a company performance? Which quality improvement tool is best suited to the healthcare industry? Nah, ya. Jadi ada yang bahasanya bahasa aktif, ada yang kata tanya, itu juga ada gitu ya. Assessment of business strategy in independent high street pharmacy. The impact and influence of leadership on project management function ya. Project management itu sudah metode gitu ya. Jadi dikemas, ini ada aplikasinya, ada metodenya dikemas dalam satu judul. Nah, jadi kayak gini contoh-contohnya ya. Ini dibaca sendiri contohnya. Ya, ini contoh untuk potensial topik ya di bidang MP ya, manajemen proyek. Ya. Ini contohnya. Green building and project management, review from current literature, ya, dan sebagainya. Nah, juga ini bentuk potensial topiknya. Ini dibaca sendiri di rumah. Nah, ini gambaran domain kajian bidang kalian manajemen industri dan manajemen rantai pasok. Nah, katakan apa yang mau diteliti? Boleh di workstation-nya, ya di workstation-nya boleh, di production system-nya boleh, di enterprise-nya boleh, ya mau masuk apa namanya rantai pasoknya boleh ya ini ya. Mau apa yang mau kita ini kan, supply chain-nya bagaimana itu boleh dijadikan sebagai topik untuk tesis. Ya. Misalkan, oh kalau di perusahaan saya sudah ada bagaimana? Ya nanti kita bikin simulasi ya sehingga nanti ada apa namanya penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan yang sudah ada. Ya. Ya. Kemudian research motivation, apa yang mendasari kita melakukan research? Ini ya. Ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, jadi yang tipe 1 itu memecahkan persoalan di sebuah perusahaan. Ya. Jadi tesisnya sifatnya adalah problem solving. Nah, jadi ada Bapak Ibu misalkan ada problem di perusahaannya, berusaha untuk diselesaikan ya melalui tesis. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ya, ingat ya Bapak Ibu ya, tesis itu waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan problem solving di perusahaan Bapak Ibu itu banyak sekali, jangan diambil semuanya, nggak selesai tesisnya. Ya, terbatas kita tuh 1 semester. Ya diambil saja, yang mana yang pengen teliti ya. Jangan kok kemarin ada ya. Saya banyak Pak, banyak kasus di perusahaan, mau saya teliti semuanya, ya nggak selesai ya. Bisa setahun lebih nggak selesai. Ya pilih saja yang mana, kira-kira yang reasonable ya, reasonable kita kerjakan untuk tesis, kira-kira yang selesai 1 semester. Nah, itu yang masuk akal seperti itu, yang make sense seperti itu yang kita ambil sebagai tesis, jangan ambil semuanya. Ya.
Kemudian tipe yang kedua, yang pertama problem solving ya. Yang kedua itu menyajikan informasi mengenai suatu fakta sehingga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya ini adalah katakan tesis yang mengambil data dari sumber-sumber sekunder ya, dari data BPS, dari data Kemenkes, dari data macam-macam, gitu ya. Nah, itu tipe yang kedua. Oke, yang pertama itu problem solving, yang kedua untuk menyajikan informasi. Nah, ini ada dua tipe. Ya. Kemudian contoh yang dikatakan persoalan. Nah, apa sih yang dikatakan persoalan itu? Ya ini mestinya ada kaitannya dengan kinerja bisnis ya biasanya. Ya biasanya ini munculnya nanti di latar belakang kalau kita bikin apa draft tesis ya. Mengapa kok itu perlu diteliti ya? Katakan kinerja bisnisnya turun ya, kemudian ingin dinaikkan. Ya, katakan karena adanya pandemi maka kinerja bisnisnya turun dari sekian M turun menjadi sekian M ya. Kemudian ada banyak PHK, ada macam-macam. Nah, itu di latar belakang semuanya. Nah, ya. Ya, contohnya problem itu apa? Contohnya ini service levelnya rendah. Nah, ya. Contohnya biasanya di industri yang sejenis itu mencapai 95%. Ya. Tapi perusahaan ini hanya berada pada level 83%. Oh, ini problem solving nanti. Bisa diangkat sebagai tesis. Ya. Contoh yang kedua, katakan antrian pelanggan. Ini kemarin ya. Kemarin saya bimbing ya, antrian pelanggan ini ya. Dan juga nguji. Ya. Antrian pelanggan di salah satu apa namanya? Perusahaan telekomunikasi. Nah, ya, tidak usah disebutkan apa perusahaannya ya. Yang penting depannya T gitu ya. Nah, ya. Depannya T. Ya, jadi antrian ya. Kita nanti melakukan simulasi antrian. Yang selama ini antriannya itu panjang ya. Satu orang customer bisa menunggu setengah jam. Ya. Bagaimana agar antriannya bisa pendek? Nah, ya. Apa yang harus dilakukan agar antriannya ini nggak panjang? Maksudnya nggak panjang itu tidak menunggu lama. Ya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi ini? Ya, cara yang mudah apa? Misalkan langsung aja nambah karyawan, ya, buka CS yang banyak. Nah, itu cara yang paling mudah. Ya, tapi kalau caranya seperti itu, ya, cost-nya naik untuk bayari karyawan, kan begitu. Ya, sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, kemarin waktu kita bikin simulasi, ya pas peak time-nya itu yang ditambah CS-nya, ini ya. Ya, kira-kira peak-nya itu di mana biasanya di jam-jam berapa yang peak itu ditambahkan. Ada banyak skenario yang kita cobakan. Ya, bagaimana skenario-nya itu pas weekend apa Sabtu Minggu biasanya kan gerai-gerai seperti itu ya masih buka ya Sabtu Minggu ya. Nah, atau dibandingkan dengan weekday-nya bagaimana, terus dibandingkan waktu-waktu misalkan jam makan siang apakah jam ini ya gitu. Ya. Yang ketiga katakan kita bahas tentang stok. Ya, ini masalah inventory ya, stok. Ya. Stok yang nggak terpakai sangat besar. Nah, ya. Ini bisa apa namanya kerugian ya. Jadi nanti di bagian PPIC ya, bagian inventory and control ya, bagian inventory itu harus pinter ya. Bagaimana agar barang yang ada di gudang itu tidak ngendon terlalu lama. Ya, tapi juga nggak boleh kehabisan. Ya, habis nggak boleh, terlalu banyak tumpuk juga nggak boleh. Nah, ini juga bisa kita angkat sebagai judul tesis. Ya. Contoh yang lain, waktu pengadaan terlalu lama. Ya. Ya, kalau terlalu lama ya ganti supplier. Gampang kan ya? Ya nggak segampang itu ya. Karena biasanya kita sudah ada kerjasama dengan perusahaan lama ya. Ada dapat diskon, ada apa ya. Yang lain misalkan penyedia jasa transportasi yang sering tidak mampu menyediakan truk pada jumlah dan waktu yang sudah disepakati.
Ya, karena armadanya terbatas. Ya, kalau di luar negeri itu yang namanya truk ya, namanya penyewaan itu saya sudah kayak Grab gitu ya. Ya, kalau di sini kan kita Grab kan kalau mau jalan-jalan pakai Grab, kalau mau ke mall-mall pakai Grab ya, mau makan-makan pakai Grab. Kalau di luar negeri itu ada Grab untuk truk gitu ya. Nah, kita bisa pesan truk lewat Grab ya. Di sini belum ada seperti itu, perusahaan yang menyediakan seperti itu ya. Kalau di luar negeri enggak, semuanya seperti itu. Jadi masalah untuk transportasi itu tidak harus diatasi oleh perusahaan tersebut ya. Kita bisa bisa menggunakan pihak ketiga ya. Jadi kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan ya, kurang maksimal. Ya, jadi kita menggunakan pihak ketiga. Ya. Ya itu pasti ada hitung-hitungannya gitu ya. Daripada mengadakan sendiri, nanti biayanya berapa, kemudian kalau kita nyewa berapa. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Ya. Kalau jangka panjang yang penting ya punya sendiri. Tapi kalau jangka pendek ya sebaiknya ya nyewa nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau di Wanagi itu sekarang sudah muncul adanya Grab untuk yang ini ya. Untuk apa? Untuk truk itu sudah ada Grabnya. Nanti dalam waktu dekat di sana mungkin sudah ada Grab untuk kapal laut mungkin ya. Nah, jadi sangat cepat sekali perkembangannya. Ya, ini yang contoh yang pertama ya. Untuk tipe yang kedua, ya kita punya dua tipe ya. Tipe yang pertama seperti ini, tipe yang kedua ya. Tidak banyak yang tahu bagaimana perusahaan di Indonesia melakukan demand forecasting dan strategi yang untuk meningkatkan akurasi ramalan. Ini pakai datanya Bursa Efek, pakai datanya apa, itu bisa. Ya. Kemudian banyak publikasi mengangkat tema clean manufacturing dan sebagainya. Nah, ini tipe-tipe yang kedua ya. Menggunakan data Bursa Efek, menggunakan data BPS, menggunakan datanya apa, itu ya. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh untuk research summary ya. Kayak gini ya. Kemarin saya minta 1-3 lembaran secukup gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Kemarin ada yang ngirim saya sampai 20 lembar ya. Itu terlalu banyak ya. Bikin kayak gini lebih singkat gitu ya. Kan enak. Ya. Enak melihatnya maksudnya ya. Dan calon dosen pembimbing itu sudah paham. Oh, begini ya latar belakangnya. Terus kira-kira metodenya kayak gini. Jadi punya bayangan. Oh, kalau saya bimbing ini nanti saya harus ini. Nah, gitu ya, punya bayangan calon dosen pembimbing. Nah, ini contoh-contoh untuk yang summary research-nya ya. Jadi yang belum bikin summary research ya bisa digunakan sebagai contoh ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh. Ya, mulai indikator masalahnya apa, rumusannya apa. Ya, misalkan indikator masalah kita ganti latar belakang juga nggak ada masalah. Boleh ya. Jadi latar belakangnya apa, rumusan masalah apa, tujuannya apa, kemudian metode yang digunakan kira-kira apa. Nah, ini yang bikin ini, oh ini mungkin bisa dikerjakan menggunakan klasifikasi ABC, bisa juga menggunakan metode minimum maksimum dan sebagainya. Nah, ini contohnya kayak gini, bikin summary research. Ya, nggak usah terlalu panjang lebar sampai 20 lembar ya, jangan ya, cukup sini ya, tapi clear dan sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, ya, jadi sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, itu yang penting, bikin summary research-nya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Indikator masalahnya ini, rumusan masalahnya ini. Nah, ini ya. Apa tujuannya? Apa kira-kira metodenya? Nah, cukup 1 lembar sampai 3 lembar cukup ya. Nggak usah terlalu banyak. Ya, boleh bercerita boleh ya. Yang kemarin dikirim ke saya, ya ada beberapa yang kemarin kirim ke saya tentang summary research-nya itu bikin latar belakangnya ya bentuk-bentuk paragraf ya, ada masalah gitu ya. Ada masalah. Ya, kemarin saya tanyakan 1-3 lembar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bikinnya seperti kayak gini juga nggak ada masalah juga. Ya, apa kira-kira indikator masalahnya atau latar belakangnya apa? Ya, kemudian rumusan masalahnya apa dan seterusnya. Sampai kira-kira metode yang digunakan kira-kira apa? Ya, yang kira-kira sesuai ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat nanti bisa dibaca sendiri. Ada banyak contoh di sini. Ya, kemudian untuk research question-nya ini penting ya. Nanti ini akan saya bahas lagi ya di pertemuan minggu depan ya. Ini untuk research question nanti
apa namanya, contohnya ini ya, ini ada resen nanti dulu ya, kita tahan dulu sebentar ya. Untuk research question contohnya, how do SME itu small and medium enterprise ya, jadi UMKM ya, integrate supplier into their supply chain in MNE, affect their integration process. Nah, ya, ini questionnya kayak gini, contohnya aja ini ya. Jadi ini nanti akan kita bahas minggu depannya, pendahuluan, kemudian dan sebagainya. Ya. Tapi yang perlu ini sebagai checklist ya kalau mau mengajukan apa namanya draft seminar proposal ya. Yang pertama judul ya, Bapak Ibu ya. Judul maksimal 15 kata, hitung nanti ya. Jangan sampai judul sampai 30 kata kepanjangan. Ya, jadi judulnya itu maksimum 15 kata. Kemudian judul tidak mengandung nama perusahaan kecuali ada izin. Nah, kemudian tidak mengandung tanda kurung. Ya, terus dikasih apa Pak kalau nggak tanda kurung? Titik 2. Ya, katakan titik 2 sedikit pada apa-apa. Nah, kasih titik 2. Ya, untuk data isi, data gambar, data tabel sesuai template dan sebagainya, minimum 10 frekuensi, pengutipan yang benar. Ya. Untuk metodologi penelitian apa isinya? Yang namanya metodologi penelitian itu tidak lagi menuliskan tentang rumusan masalah, literatur review, dan penarikan kesimpulan. Itu nggak mungkin ada di metodologi penelitian. Ya, ini dijelaskan di minggu kelima ya. Terus saya kasih gambaran kasarnya. Apa yang ada di bab metodologi penelitian ini? Ya, yang ada di metodologi penelitian itu isinya adalah sumber data, variabel penelitian, ya, kemudian langkah analisis. Itu yang penting itu ada di sana. Ya. Kemudian yang membedakan tesis kita dan tesis yang S2 reguler itu adalah di sini. Ya. Nanti di bagian akhir, biasanya di bagian bab 4 bagian akhir ya. Nanti ada yang namanya implikasi manajerial. Ya. Apa sih implikasi manajerial itu? Ya, namanya implikasi manajerial adalah mengapa kalau kita letakkan di bab 4 bagian terakhir? Ya karena dari hasil analisis di bab 4 ya, kira-kira bisa memberikan semacam kontribusi di bidang manajerial itu apanya? Ya. Apa kontribusinya terhadap manajerial ini? Nah, itu nanti akan dibahas khusus di bab 4 bagian akhir. Ya, minimal setengah lembar. Minimal setengah lembar. Syukur-syukur kalau bisa 1 lembar ya. Implikasi itu apa-apa. Ya, jadi dengan didapatkannya bab 4 hasilnya ini, maka ya bisa menurunkan kos besar bla 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 sehingga hasilnya lebih apa-apa. Nah, itu manajerialnya seperti itu, implikasi manajerial. Ya, untuk hal yang teknis seperti bahasa asing ditulis miring itu teknis sekali dan karena sangat teknis akhirnya lupa ya. Ya, kemudian saya coret ibu banyak sekali ya. Ya, karena yang namanya istilah bahasa asing, bahasa Inggris harus ditulis miring. Nah, ya. Ini presentasinya. Ya, untuk presentasi sekitar 15 menit. Ya, kemudian harus bikin PPT-nya, PPT konsultasi ke dosen pimpinan selesai. Ya. Kemudian kalau mau sempro ya, seminar proposal itu ya pakaiannya wajib yang rapi. Ya, menggunakan standar internasionalnya, rapi pakai dasi dan jas bagi pria. Loh ya, dasi dan jas bagi pria. Ini yang maju seminar ya, mahasiswanya. Ya, kalau dosen pengujinya biasanya itu pakai batik. Kalau online ya. Kalau offline sama saja. Kalau offline biasanya yang dosen pengujinya, kalau offline itu biasanya kita pakai batik lengan panjang. Kalau di MMT ya. Atau biasanya juga pakai hem lengan panjang. Ya, tapi untuk yang maju seminar maupun sidang ya sudah default. Ya, defaultnya kalau yang laki-laki ya berdasi pakai jas. Ya, kalau yang perempuan menyesuaikan ya, pakai blazer. Warnanya apa namanya? Tidak harus hitam putih. Nah, itu kesalahan ya, kesalahan fatal. Biasanya mahasiswa dimanapun ya, mau di S2 di reguler di Skolilo maupun MMT, kalau pas sidang ya sebagian pakai apa baju putih ya, terus dasi hitam. Wah, ini
Mengapa kok seperti itu? Bukan ya, yang penting berdasi pakai jas, itu aja loh ya. Jadi tidak harus pakai hitam, hemnya putih, ya nggak harus juga, meskipun boleh gitu ya. Ya, baik, saya kira cukup ya untuk materinya, bisa didapatkan, nanti di-download ya, kalau perlu di-share ke teman-temannya bagi yang belum. Ya, silakan nanti yang resen, Pak Nafi ya, silakan Pak Nafi. Pak, mohon izin Pak, terkait tadi yang summary Pak, kan itu ada kolom metode ya Pak ya. Ya. Sementara kalau kayak saya kan saya belum tuntas membaca beberapa referensinya gitu Pak. Jadi metodenya mungkin baru ketemunya besarannya prediktif dan preskriptif gitu Pak. Belum spesifik tertentu gitu, bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, nanti yang dituliskan di metode itu kira-kira misalkan Pak Nafi sudah membaca papernya si A, si B, ya gitu kan ya. Kan sudah membaca beberapa paper, ya tuliskan aja kira-kira metodenya apa, ya pilihan metodenya. Yang A pakai metode ini, dari mana? Dari papernya ini. Yang B pakai metode ini, dari mana? Dari papernya ini. Nah, gitu. Sama satu lagi Pak, yang tadi yang di bar yang terakhir di bawah itu resultnya atau apanya Pak? Objek. Yang implikasi manajerial ya Pak ya, bukan? Iya, yang dari tadi yang ada apa? Kotak-kotaknya tadi itu Pak, yang warna biru Pak. Oh, sorry. Oh, ini tentang judul ya, ini judulnya. Oh, oke. Jadi tema besarnya, ya katakan tema besarnya itu transformasi dari perusahaan transportasi menjadi penyedia jasa logistik terintegrasi, atau mungkin praktek peramalan permintaan di Indonesia. Oke. Survei. Nah, ini tema besar yang nanti bisa jadi judulnya apa, gitu ya. Nah, kira-kira kalau penerapan ini ya di mana, nah, itu bisa ya. Kalau penerapan metode Six Sigma pada proses produksi plastik juga boleh, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya silakan. Berikutnya, ada banyak. Pak Imadudin ya, silakan Pak. Ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan untuk kebutuhan seminar proposal. Itu untuk ketersediaan data itu sudah harus ada atau boleh sebagian atau hanya gambaran saja Pak ketika kita melakukan seminar proposal. Oh ya. Ketika misalkan penelitian kita melibatkan data gitu ya, katakanlah data analisa atau bisnis analitik, itu kira-kira ada requirement kah data yang harus digunakan itu minimum berapa begitu untuk kebutuhan seminar? Ya. Mungkin itu Pak Jerry. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Ini panggilannya siapa, Pak? Panggilannya, Pak? Farih, Pak. Oke, Pak Farih ya. Baik, Pak Farih. Jadi, untuk masalah data ya, biasanya itu setidaknya at least itu ada gambaran datanya tentang apa ya. Atau at least sudah dapat izin. Nah, itu dulu. Kantong itu dulu ya. Meskipun data belum dapat. Ya, data kan nyarinya lama ya, kan, Pak ya? Nyarinya lama data itu ya. Jadi ya, perlu betul, nanti, ya perlu katakan harus ada surat pengantar dari MMT katakan ya. Tapi paling tidak itu sudah punya gambaran. Ya, oh saya pengen ambil data ini. Nah, ya. Kemudian kalau ditanyakan ada berapa banyak sampel yang harus diambil, itu nanti diskusi dengan dosen pembimbingnya. Tapi biasanya dosen pembimbing itu ya sudah data yang ada di lapangan itu berapa, itu dipakai semuanya. Ya, kemudian nanti metodenya bisa di-adjust. Oh, gitu. Baik. Namun untuk kebutuhan seminarnya tidak harus data itu semua yang akan kita gunakan itu tersaji ya, Pak ya. Kita boleh memberikan gambaran begitu ya, Pak. Ya, katakan untuk yang di bagian metodologi katakan untuk sumber data. Ya, sumber datanya adalah data tingkat kemiskinan di Jawa Timur dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Ya, kita aja umum aja, Pak. Kita itu belakangan nyarinya, nanti aja nyarinya. Ada gambar seperti itu aja ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jerry. Ya, berikutnya Pak Raja, silakan Pak Raja. Ya, terima kasih Pak Jerry. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau untuk tesis ini kita harus punya jurnal internasional, Pak ya? Ya, Pak. Ya, 10 Pak, 10. Ya. Oh,
Oh itu referensi atau kita bikin Pak ya? Referensi Pak, bukan kita Oh, ya. saya pikir kita yang bikin. Oh ya, oke baik. Oh enggak. Terus, siap. Kalau Enggak. soalnya kebetulan memang yang dari luar semua Pak, objek penelitian saya. Iya. Lalu tesis kita harus bahasa Indonesia Pak ya? Bahasa Indonesia Pak. Oh ya. Okay. Atau Pak Raja mungkin pengen pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nanti kita usulkan pengujinya pakai. Ya. Boleh Pak, kalau misalnya boleh Pak. Biar maksudnya saya juga nanti kalau mau ini ke apa namanya ke tempat-tempat lain kan bisa dijadiin jurnal juga kan gitu Pak ya? Nggak apa-apa, kalau misalkan Pak Raja confident dengan penggunaan bahasa Inggris nggak ada masalah. Oh ya? siap, baik Karena Pak. sebagian besar pengajar MMT itu ya lulusan luar negeri semuanya. Iya, Pak Jerry juga kan lulusan luar semua kan Pak? Sebagian besar lulusan luar semua kita, jadi nggak ada masalah. Betul Pak. Ya, Oke, tapi ya, siap, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan confident nggak apa-apa. Nanti bisa usulkan ke kita. Nanti nggak apa-apa. Untuk Pak Raja pakai bahasa Inggris. Nanti kita tentukan siapa pengujinya dan lain sebagainya. Siap Pak, baik Pak. Ya. Oke, thank you Pak. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya Pak Hafiz ya. Ya, izin bertanya Pak terkait judul tidak mengandung nama perusahaan kecuali ada izin itu maksudnya apakah izinnya itu cukup secara lisan kita sudah ngobrol atau harus ada hitam atas putih Pak? Diusahakan hitam atas putih ya Pak. Ini ya izinnya ya. Oh iya. Ya, mengapa kok itu hitam di atas putih? Karena nanti Bapak itu akan presentasi di seminar internasional sebagai syarat untuk yudisium. Ya, dan makalah yang kita presentasikan di seminar internasional itu bagian dari tesis. Ya, sedangkan tesisnya mengandung nama perusahaan. Ya, bagaimana kalau oleh perusahaan nggak diizinkan namanya itu ditampilkan secara eksplisit, ya diberikan penamaan yang lain ya, alias gitu ya, PT EGZ. Nah itu contohnya seperti itu. Ya, atau kalau perlu di judul nggak usah ada nama perusahaan, nggak apa-apa. Ya, katakan penerapan metode Six Sigma pada produksi plastik. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Tanpa nama perusahaan kan ya. Ya, nanti mungkin nama perusahaannya baru muncul di bab 1, di latar belakang. Ya. Kalau misalkan nggak diizinkan ya, perusahaan PT EGZ ya, bergerak di bidang apa ya. Jadi dari tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami penurunan omset karena adanya pandemi dan sebagainya. Cerita banyak gitu. Ya, tapi ya diupayakan untuk yang judul itu memang kalau tidak ada izin dari perusahaannya jangan dicantumkan namanya perusahaannya gitu ya. Tapi biasanya perusahaannya yang izinin biasanya ya. Biasanya kalau yang tesisnya mahasiswa itu perusahaannya mengizinkan. Biasanya Pak, tapi nggak semuanya. Ya, begitu ya Pak Hafiz ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, berikutnya Pak Abdillah Hafiz. Silakan Pak Abdillah Hafiz. Ya, terima kasih Pak Jerry. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin off cam ya Pak untuk ini soal ini stabilitas sinyal Pak ya. Oke. Ini Pak yang mau saya tanyakan Pak terkait ini apa? Jadi ini kan saya ikut riset ya dari salah satu dosen teknik sipil di kampus luar Pak. Nah, yang rencananya memang saya juga akan angkat di penelitian tesis ini di mana tentang clustering Pak. Yang saya pikirkan ini kan ada, kalau yang untuk tesis saya ini lebih ke pengembangan perbandingan metode mungkin ya, mana yang paling baik dan mungkin implikasi manajerialnya itu Pak. Seperti itu apakah dan dengan menggunakan data yang sudah ada seperti itu apakah diizinkan Pak? Itu yang pertama. Terus kemudian yang mungkin itu dulu sih Pak. Ya. Datanya tentang apa Pak ya? Datanya ya? Tentang apa datanya? Ini Pak, riset tentang survei jalur Pantura Pak. Oh oke. Terus yang clusteringnya pakai apa? Clusteringnya kira-kira metodenya clustering? Karena datanya mix data ya Pak ya, antara numerik sama kategori, mungkin hal yang menarik yang saya baca dari internet itu ada kayak prototype gitu Pak. Itu mungkin kalau untuk metode lain mungkin coba saya pelajari lagi gitu ya Pak ya. Nah, saya kira bisa itu Pak, ya saya kira bisa diajukan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terus kemudian yang kedua Pak, kan untuk riset dari beliau, dari dosen kampus luar itu, kami sudah atas nama saya juga itu juga sudah ini Pak mencoba untuk
publish gitu Pak, Scopus Ya. juga itu apakah termasuk syarat yang confirm itu atau harus ikut lagi Pak kalau untuk tesis saya Pak? Saya kira harus ikut lagi ya Pak Nafis ya, saya kira ya. Karena kan tesisnya belum jadi ya Pak ya. Sedangkan yang digunakan sebagai yudisium itu adalah apa namanya, nanti bagian dari tesis yang sudah ada gitu Pak. Baik Pak. Kemudian kalau begitu untuk conference yang untuk tesis saya ini apakah kiranya mencantumkan apa Pak? Soalnya kan data maupun struktur datanya segala macamnya itu kan sama ya Pak ya. Mungkin ada beberapa perubahan yang saya sebutkan tadi itu kira-kira perlu mencantumkan atau bagaimana ya Pak ya? Mohon pencerahannya Pak. Mencantumkan apa Pak? Jadi kan untuk Scopus itu sudah publish ya nanti ya. Nanti Scopus yang dari dosen tersebut itu sudah terbit ya dengan atas nama saya juga ada Pak, dicantumkan juga. Nah, untuk conference yang untuk keperluan tesis saya ini itu cara mencantumkannya itu apakah ada etikanya gitu Pak istilahnya Pak? Oh iya, yang penting ya ini aja Pak Nafis, yang penting kalau konferan itu kan nanti ada penelusuran plagiarisme kan ada kan ya, dikit namanya ya. Nah, kira-kira dari paper yang sudah terbit dan artikel yang mau dipresentasikan untuk seminar internasional, yaitu tidak boleh copy paste Pak. Ya kalau nggak salah itu tidak boleh lebih dari 30% kalau nggak salah ya, aturannya itu kalau nggak salah. Ya Pak, tapi apakah perlu semacam ini Pak? Kan datanya itu sama dengan jurnal yang sudah ada masalah. Itu disebutkan juga atau enggak usah Pak? Boleh, nanti yang jurnal yang sudah ada nanti di ini kan ya Pak Nafis mengacu data yang saya ambil diambil dari papernya ini. Nah, ya. Nanti itu malah bagus. Mengapa? Karena paper yang nanti disitasi oleh Pak Nafis itu akan muncul di Scopus. Oh, sudah disitasi oleh Pak Nafis sendiri untuk tesis gitu ya. Nggak ada masalah ya. Jadi datanya diambil dari jurnalnya ini. Nah, itu juga nggak ada masalah. Ya. Tapi ada baiknya memang sebaiknya data itu ya dari lapangan saja, ya dari lapangan. Ya, kemudian yang kita masukkan ke yang jurnal kalau itu sudah terbit ya nanti dimasukkan dalam data pusaka kita juga boleh. Ya. Seperti itu ya Pak Nafis ya. Oh iya Pak, soalnya kalau yang jurnal sebelumnya kan saya juga ikut riset lapangannya juga seperti itu Pak. Ya, Coba konfirmasinya aja Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya saya kira ya. Ya, baik. Kalau cukup, ingat ya Bapak Ibu ya, yang belum bikin summary, silakan untuk bikin summary. Ini sudah ada contohnya ya, saya bikin contohnya. Cukup 1 lembar ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau 1-3 lembar, nggak ada masalahnya. Jangan banyak-banyak. Ya. Cukup 1 lembar, tapi clear. Ya, sehingga nanti calon dosen pembimbing baca lalu jelas. Oh, ini latar belakangnya, ini masalahnya, tujuannya ini, kemudian kira-kira metodenya pakai A, B, C. Nanti akan sangat jelas ya. Ya, sehingga bisa langsung memutuskan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung harus ngontak siapa, silakan untuk yang summary-nya ini dikirim ke saya dulu, nanti akan saya beri masukan kira-kira dosen yang cocok itu siapa. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ngirim ke saya banyak ya, lebih dari 10 orang mahasiswa ya, yang ngirim summary risetnya. Kemudian saya arahkan ke Bapak Ibu dosen. Ya. Dan sudah ada yang baik lagi T3-nya luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu gerak cepat sekali ya. Saya senang gitu ya lihatnya. Ya. Jadi sangat cepat sekali yang hari ini untuk hari ini yang saya tanda tangani T3-nya itu ya itu cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ada 7. Hari ini ya. Hari ini 7. Minggu yang lalu ada sekitar 8 10. Nah, ini sudah ada 17 nih ya yang sudah punya T3. Ya, dari minggu lalu sampai dengan minggu ini. Ya, saya pengennya minggu depan nambah lagi. At least itu bisa 40 sampai 50 minggu depannya. Yang belum dapat dosen pembimbing silakan untuk bikin summary. Ya, kemudian kira-kira metodenya apa disesuaikan dengan
riset interest dari Bapak Ibu dosen yang kemarin sudah saya berikan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan Bu Dewi. Halo Bu Maaf, Dewi. Pak. Iya Pak, maaf Pak mau bertanya Pak. Kalau Ya. setelah sudah dapat T3 itu proses selanjutnya seperti apa Bimbingan, ya Pak? Bu. Bimbingan Bimbingan dengan, ya, bimbingan dengan dosennya. Oke, langsung saja ya Pak. Langsung bimbingan. Jadi termasuk misalnya kalau judulnya ternyata agak dirubah atau Ya, ada nggak apa-apa. perubahan itu boleh ya Pak ya? Itu Boleh. nggak usah masukin T3 ke Oh, tidak, Bapak tidak, Angel saya. tidak harus ya, tidak. Ya, nanti silakan di adjust judulnya boleh ya, nggak ada Baik. masalah. Nah, itu yang nggak ada masalah. Langsung bimbingan ya, Bapak Ibu ya. Baik Pak. Kalau Terima T3 kasih. langsung dapat, langsung bimbingan. Ya, untuk maju sebagai apa maju sempro ya minimal 3 kali bimbingan. Ya, kalau dosen pembimbing sudah bilang ACC, saya setuju. Ya, biasanya itu sudah lebih dari 3 kali bimbingannya itu pasti. Ya, ya baik. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya, saya kira ya. Ya, baik. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya untuk kuliah kita pada malam ini. Selamat malam. Tetap jaga Malam, kesehatan Pak. ya. Malam Pak, terima kasih Ya. Pak. Assalamualaikum Pak Jerry. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya end meeting ya Bapak Ibu ya. Saya end meeting untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya, terima Iya, kasih Pak. Pak Jerry. Ya, Pak. Ya, sama-sama.